Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan siswa-siswi SMA Plus PGRI Cibinong atas kehadirannya pada pagi hari ini, Senin 26 April 2021. Terima kasih kepada Ibu Dwi Pratiwi selaku instruktur kelompok kami dalam kegiatan webinar kali ini. Kegiatan ini akan di-host oleh saya, Novani, dan kemudian moderator hari ini adalah Ibu Theodora Sabarina MPD. Ibu Theodora adalah seorang guru bahasa Inggris di SMA Plus PGRI Cibinong, dan presenter kita pada pagi hari ini adalah Ibu Dr. Anda Haji Eni Nurwati MPD. Ibu Eni merupakan seorang guru biologi di SMA Plus PGRI Cibinong. Pada pagi hari ini, Ibu Eni akan memaparkan materi mengenai sistem reproduksi manusia. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya serahkan kepada Ibu Theodora selaku moderator pada pagi hari ini. Kepada Ibu Theodora, saya persilahkan. Oh iya, maaf. Saya ada trouble dengan internet. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, hari ini saya akan memperkenalkan presenter kita yang akan memberikan ulasan mengenai sistem reproduksi, yaitu Ibu Dr. Anda Haji Eni Nurwati MPD. Beliau lahir di Magelang 18 Februari 19. Masih muda lah ya. Bla-bla. Pendidikan S1 Pendidikan Biologi di Universitas Pakuan dan S2 jurusan PKLH di Universitas Pakuan. Beliau bekerja di SMA Plus PGRI Cibinong sejak 1986. Wah, senior kan? Moto hidup, bersabar dan bersyukur. Kepada Bu Eni, kami persilahkan. Terima kasih Bu Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Terima kasih diberikan kesempatan ya untuk memberikan materi ya yang mungkin ini insya Allah menarik begitu ya, dan semua kita mengalaminya ya. Terima kasih Bu Tiwi ya, dan teman-teman guru dan juga siswa-siswa kelas 11 unggulan 1 ya, disimak baik-baik ya. Oke, materi kita hari ini adalah tentang reproduksi atau perkembangbiakan. Ini untuk kita semua perlu mempelajarinya, baik yang sudah menikah maupun yang belum ya. Memang sebaiknya memahami dan juga mengaplikasikannya ya dengan baik. Ya, berikutnya. Ya, mulanya nih siapa ya? Gitu. Ya. Awal mulanya ada lelaki, ada perempuan, tentu dengan syarat dia, dengan syarat-syarat. Kemudian Ibu Novani. Guys, come on.
Lanjut. Ya, selanjutnya ya. Dari laki perempuan terjadi proses fertilisasi namanya ya, pertemuan ovum dan sperma. Ya, lanjut. Dan kemudian ini yang terjadi ya, ini semua kita tahu ya, seorang perempuan atau seorang ibu kemudian mengalami hamil dan akan berhubungan tentu dengan tenaga medis ataupun dokter. Selanjutnya, oke, kemudian punya anak deh ya setelah ya. Nah ini peristiwa yang selalu dan akan terjadi di kehidupan kita. Nah, ingin tahu bagaimana alat-alat yang kita miliki sehingga proses tadi bisa berjalan dengan baik. Lanjut Bu Novani. Ya, kita pelajari ya organ-organ reproduksi kita. Ya, perempuan atau wanita, organ reproduksinya. Ini alat-alatnya adalah yang sebelah kiri itu dilihat dari samping, kemudian yang gambar sebelah kanan itu dilihat dari depan. Ya, alat kita adalah ada ovarium, ini untuk wanita ya, ovarium, ada tuba Fallopi, kemudian rahim atau uterus, kemudian leher rahim, ya, kemudian vagina, nah itu alat reproduksinya. Nah, di sini terlihat bahwa ada saluran anus, ya, saluran defekasi, ada saluran kemih untuk membuang urin, ya, uretra, kemudian juga ada vagina. Nah, ini di daerah yang berada berdekatan. Ya, kita lanjut ke organ reproduksi pada pria. Ya, kalau kita wanita punya ovarium, laki-laki atau pria punya alat testis yang biasa disebut dengan buah zakat atau biji zakat ya, itu testis. Kemudian testis dibungkus oleh skrotum, buah zakat, dan kemudian ada saluran ya, saluran yang namanya vas deferens. Vas deferens itu saluran sperma yang berkelok-kelok. Kemudian sperma disimpan dulu di kantong sperma, ya. Kantong sperma kemudian mengeluarkan spermanya saat ejakulasi melalui lubang air kemih. Nah, ini bedanya ya. Pada laki-laki ya lubang air kemih atau urin, juga lubang sperma itu bersamaan. Ya, sebelah kanan itu terlihat dari depan. Ya, alat-alatnya sama ya seperti yang sebelah kiri. Oke, berikutnya. Bagaimana proses pembentukan sel kelamin? Pada laki-laki itu sperma, pada wanita itu ovum ya. Nah, prosesnya ini adalah ya perhatikan video berikut. Ya, ada suaranya teman-teman, anak-anak. Spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berarti saluran-saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen, yang artinya sperma. Jadi tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2M mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer.
Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Ya, itu spermatogenesis. Kita akan lihat pada wanita ya, oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas, oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas, dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Satu sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi dari perempuan. Di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya atau folikel primordial. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, dan pada akhirnya menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Oogonium kemudian akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk 1 oosit sekunder dan 1 polosit. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 menghasilkan 2 polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk 1 ootid dan 1 polosit. Ootid kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari 1 sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan 1 sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid. Namun, yang dapat berfungsi hanya 1 sel telur saja. Oke, berikutnya seandainya nih wanita ya, seandainya sel telur tidak dibuahi, maka yang akan terjadi ini, perhatikan video berikut. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi,
maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada siklus menstruasi terdapat 3 fase, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekretori. Fase pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH atau follicle stimulating hormone memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar tersebut terletak di otak bagian depan. Pada fase ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Pada awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Pada saat ini, dinding rahim sedang mengalami fase proliferasi. Tujuan dari menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH atau luteinizing hormone. Hormon LH terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Proses ini disebut ovulasi. Fase ketiga adalah fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbrie dan akan bergerak menuju tuba falopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Dengan demikian, pada fase ini, jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Ya, berikutnya hormon yang berperan dalam reproduksi pada laki-laki dan pada perempuan. Ya, sebelah kiri itu pada perempuan atau wanita, sebelah kanan pada laki-laki. Nah, ini ada GnRH, ini hormon ya, hormon gonadotrop. Gonadotrop itu hormon kelamin yang dirangsang pengeluarannya oleh kelenjar yang ada di hipotalamus. Ya, kemudian gonadotrop ini menghasilkan FSH dan juga LH, baik di wanita dan laki-laki ya, FSH, LH itu ada. Kalau pada wanita kemudian hormon itu merangsang kegiatan di ovarium, sedangkan pada laki-laki FSH dan LH merangsang kegiatan di testis. Ya, sehingga prosesnya seperti tadi dipaparkan pada video. Ya, berikutnya. Ya, proses kehamilan atau gestasi. Keadaan janin dalam rahim atau uterus ini disingkat ya, disingkat ini dalam keadaan mulai hamil sampai siap lahir ya, 9 bulan siap lahir. Nah, keadaannya di dalam rahim atau di dalam uterus. Ya. Berikutnya, Ibu. Ya, proses kelahiran.
Setelah kehamilan yang selama 9 bulan dan 10 hari, setelah itu bayi siap untuk keluar dari rahim. Nah, proses kelahiran ini diatur oleh hormon relaksin, banyak nih ya pada wanita. Hormon relaksin mengatur peregangan otot pada simfisis pubis, itu daerah kewanitaan. Ya. Hormon estrogen dan prostaglandin berperan dalam mengatasi pengaruh hormon progesteron yang menghambat kontraksi dinding rahim. Dan hormon oksitosin mengatur kontraksi dinding rahim untuk mendorong ya, kontraksi untuk mendorong bayi keluar. Ya, selanjutnya. Nah, berkaitan dengan kehamilan dan kelahiran, seorang wanita atau seorang ibu ini juga ya akan bersamaan dihasilkannya ASI ya, air susu ibu. ASI ini merupakan makanan pertama yang harus diberikan kepada bayi. ASI pertama ini disebut kolostrum yang banyak mengandung kekebalan tubuh sehingga bayi terlindungi dari pengaruh infeksi. ASI eksklusif yaitu ASI yang diberikan selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan belum diberi makan apapun ya kecuali ASI ya untuk bayi. ASI sangat bagus untuk bayi karena mengandung kekebalan yang melindungi bayi dari infeksi. Memiliki suhu hangat yang dibutuhkan oleh bayi. Kemudian cara pemberiannya sangat higienis dan steril. Kemudian praktis juga ya. Kemudian cara pemberiannya akan membuat hubungan psikologis antara ibu dan bayinya. Ya, berikutnya. Nah, di daerah reproduksi, alat-alat reproduksi juga bisa mengalami kelainan ataupun penyakit. Ya, contoh ini beberapa contoh saja. Misalnya ada sifilis, ya, kemudian gonorrhea, ada chlamydia. Nah ini 3 ini mirip-mirip ya penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Kemudian ada jenis candidiasis, itu gatal-gatal akibat infeksi jamur Candida. HIV, Human Immunodeficiency Virus, ini penyebab AIDS, ya, yaitu merusak sistem kekebalan tubuh. Dan tentu masih banyak lagi ya penyakit yang bisa ditimbulkan dari atau pada sistem reproduksi ini. Ya, berikutnya. Teknologi yang berhubungan dengan sistem reproduksi, nah ini beberapa yang sudah sering dilaksanakan di rumah sakit ataupun puskesmas. Tes kehamilan, nah ini malah bisa mandiri, ya ada alatnya. Kemudian uji TORCH, itu toxoplasma, rubella, dan cytomegalovirus. Kemudian USG itu sudah sering mendengar tentang ultrasonografi ya. Kemudian PCR juga bisa dipergunakan ya, polymerase chain reaction untuk sistem reproduksi ini. Ya. Kemudian berikutnya, nah kita harus menjaga ya kesehatan reproduksi kita. Kesehatan reproduksi yaitu keadaan sehat secara fisik, psikis, dan juga sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan agar dapat bertanggung jawab. Nah, cara merawat organ reproduksi yaitu ini untuk yang mungkin yang belum ya, untuk yang belum mengetahui, pakaian dalam dan CD diganti minimal 2 kali sehari. Menggunakan CD berbahan menyerap keringat. Pakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab, dan bau. Bagi perempuan, setelah buang air kecil, cara ceboknya dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Untuk laki-laki sangat dianjurkan untuk disunat atau khitan agar terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya. Ya, berikutnya. Nah, pesan kami semua ya, jagalah kesehatan reproduksi. Ya, berikutnya. Finish.
ya. Selanjutnya, terima kasih, thank you, I love you all. Demikian paparan materi dari saya tentang sistem reproduksi dan kesehatan reproduksi. Nah, saya kembalikan kepada Miss Tio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Eni. Sama-sama. Wah, ada yang jadi robot ini. Ya, oke. Ternyata banyak ya yang unfamiliar buat kita gitu. Dan ini tergantung sudut pandang kali ya Bu ya. Melihatnya ke sisi negatif atau positif nih, apalagi puasa sekarang kan. Cobaannya banyak kan. Gimana cara melihatnya sistem reproduksi ini gitu kan. Dari sisi mana? Ya. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan untuk teman-teman atau anak-anak yang ingin bertanya mengenai sistem reproduksi tadi. Apakah ada yang belum tahu atau apa udah hatam semua nih sistem reproduksi nih? Apa udah sangat ini ya ahli ya? Ya, di chat box sudah ada absensi dan sudah ada PowerPoint yang tadi. Silahkan diisi dan boleh dilihat PowerPoint-nya, download. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Atau udah langsung siap ulangan aja? Ulangan reproduksi ya, Bu. Bagaimana anak-anak? Atau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Sudah pintar semua. Sudah pintar ya? Pasti ya. Tapi saya mau tahu dong Bu, saya sebenarnya nggak ngerti juga nih. Kalau misalnya sistem menstruasi itu bagaimana ya Bu ya? Maksudnya dia berdasarkan apa ya? Langsung dijawab. Yang nanya. Yang nanya yang lain ya udah pada ahli kayaknya Bu. Saya gitu ya. doang nih yang belum. Atau ini malu kali ya puasa mau bertanya. Oh malu. iya, iya benar. Hemat. Nggak apa-apa, boleh, nggak batal ya. Kalau melakukannya baru batal, siang-siang, malam pun boleh. Masih anak-anak Bu, belum boleh Bu. Oh iya, masih anak-anak ya. Nggak kelihatan loh anak-anak ini, tidak diaktifkan kameranya ya. Ini nanti kan kalau misalnya nanya dikasih poin ya Bu ya, dikasih nilai tambah kan Bu. Oh iya tentulah, oleh instruktur. Ya, oke, langsung dijawab ya, Miss. Mungkin anak-anak juga pengen sih bertanya ya, dengan tidak berani. Ya, siklus menstruasi tadi sudah dijelaskan ya, tetapi keseharian ya kita ini wanita ya, wanita itu mengalami setiap bulan sekali. Nah, siklusnya ini tidak pas banget 28 hari 28 terus, 30 terus begitu. Nah, maka kadang 28, kadang 26, kadang 30, setiap orang, setiap wanita kondisinya berbeda. Maka kemudian ada kadang maju, ada kadang mundur begitu. Tetapi yang disebutkan normal setiap bulan itu menstruasi, itu yang penting ya. Jadi tidak harus tanggalnya pas banget gitu. Itu sudah normal, maju atau mundur tidak masalah. Ya, walaupun begitu, hanya 1 hari gitu ya Bu ya? Ada yang sehari, ada yang 2 hari, atau ada yang sampai 14 hari? Oh ya, kalau sampai berlarut, nah ini harus diperiksa ya. Kalau sampai berlarut, paling lama berapa hari? 1 minggu ya, 5 sampai normal tuh 1 minggu, 6 hari ya, normal 6 hari. Tetapi kalau ada yang cepat kemudian hanya 3 hari ya nggak apa-apa ya, karena kondisi dinding rahim
ya, yang luruh tadi kan dinding rahim ya. Kondisi dinding rahim setiap wanita juga akan berbeda, tergantung juga hormon yang bekerja tadi. Nah, jadi tidak sama setiap wanita. Ada yang 3 hari udah beres, ada yang 5 hari belum, gitu. Nah, kalau berkepanjangan itu harus konsultasi ke dokter ahli. Ya. Nah, untuk yang hanya 1 hari, nah ini juga perlu mungkin kurang olahraga misalnya atau ini ya seringnya minumnya dingin terus begitu, itu juga pengaruh, termasuk yang suka setiap haid itu sakit banget, nah itu ya, itu ada yang seperti itu sampai nggak bisa sekolah misalnya, ada yang nggak bisa masuk kerja, ada gitu ya. Nah itu dengan cara minum air hangat panas ya, atau ditambah dengan olahraga. Ya, begitu Miss Tio, mungkin juga perlu untuk anak-anak murid ya, siswa yang mendengarkan mengikuti webinar hari ini ya. Oke. Untuk laki-laki ada pertanyaan enggak? Laki-laki kayaknya aman semua deh. Oh, aman semua. Nggak ada masalah nih kayaknya. Udah dipraktek. Boleh nanya enggak, Bu? Oh, silakan. Siapa namanya? Dari kelas berapa? Saya Emeralda dari kelas 11 unggulan 1. Iya, silakan. Pertanyaannya apa? Bu, saya mau nanya. Kan di Indonesia ada sistem KB atau keluarga berencana yang fungsinya itu buat membatasi jumlah kelahiran, angka kelahiran bayi. Itu sistemnya gimana sih? Cara kerjanya gimana? Kok bisa ada orang yang udah di KB tapi masih bisa hamil lagi itu? Gimana gitu? Iya. Udah itu aja. Makasih, Bu. Sama-sama, Emeralda. Ini pengalaman orang tua apa pengalaman siapa nih? Jadi udah KB? Iya, ada. Ada, ya udah. Saudara yang kayak itu. Ya, terima kasih, Emeralda. Pertanyaannya bagus. Jadi bagaimana, Bu, kalau untuk yang sudah KB tapi masih kebobolan gitu? Iya, oke. Terima kasih pertanyaannya, Emeralda. Ya, memang belum sampai ke sana ya, tetapi itu memang ada dan berbagai macam ya, kontrasepsi, alat kontrasepsi ada berbagai macam. Nah, ada yang disuntik, ada yang minum pil, ada yang dengan pasang IUD namanya, yang spiral itu ya, IUD, ada juga yang pakai implan namanya ya. Implan itu memasang semacam jarum ya di bagian kulit ya, di bawah kulit. Nah, jadi sistemnya ada hormon yang mempengaruhi ya, ada hormon tadi ya yang mempengaruhi estrogen progesteron, tetapi ada juga yang jadi teknis pertemuan antara ovum dan sperma yang diganggu. Teknis pertemuannya misalnya ovum tidak bisa ketemu sperma karena apa? Diganggu oleh alat yang berkelok-kelok. Jadi IUD itu dibikin berkelok-kelok ya, supaya dia lama, perjalanan spermanya lama, tidak ketemu ovum, itu diharapkan seperti itu. Jadi sperma itu memang kalau kelamaan di daerah luar, di luar itu mati gitu ya. Nah, maka kalau masih ternyata sudah di KB tapi masih tetap hamil, nah ini yang jenis mana dulu nih ya, dari jenis mana? Biasanya itu yang IUD biasanya, nah itu ya. Nah, kualitas sperma itu ternyata ini mampu bertahan gitu ya. Jadi walaupun sudah berkelok-kelok, dia masih tetap pengen menemui ovum, jadi dia tetap bisa ketemu begitu. Nah, kualitas sperma ini menyebabkan, atau motilitas ya, motilitas dia bisa bergerak karena ada ekornya tadi ya. Kita lihat gambar, ada ekornya yang digunakan, atau flagel, bukan ekor ya, namanya flagel. Untuk bergerak ternyata dia kualitasnya spermanya nih bagus. Jadi satu tahan
ya. Kedua, dia motilitas tinggi. Nah, maka akhirnya dia walaupun sudah diganggu bergelok-gelok oleh spiral, dia bisa ketemu juga gitu. Nah, ini bisa terjadi, tapi itu kasus ya, tidak banyak yang seperti itu. Jadi hanya pada orang tertentu itu bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau ketahuan, artinya kita seorang perempuan langsung tahu bahwa oh aku kok hamil begitu ya. Nah, maka spiral yang dipasang, IUD yang dipasang harus segera dilepas. Kalau tidak khawatir nempel nanti di bakal janin itu kedorong oleh apa ya namanya? Ya alat ya, kedorong oleh alat tersebut justru ikut masuk begitu. Ya, Emeralda seperti itu. Nah, tentu setiap wanita itu harus pilih yang paling cocok dengan tubuhnya, gitu ya. Nah, kalau suntik nggak cocok ya jangan, harus segera henti, diganti dengan kontrasepsi yang lain. Begitu ya. Bikinan manusia ya, semua bikinan manusia. Jadi tentu tidak bisa sempurna. Ya. Begitu Amistio dan juga Emeralda. Tapi tenang Bu, karena sekarang ada buat cowok juga kan ya KB ya Bu ya? Gimana? Ada buat laki-laki juga kan KB Bu? Oh Jadi ada. di KB aja ya Bu ya? Bisa kalau si bapaknya mau ya. Iya. Ya, ada buat laki-laki juga. Ya. Ya, bagaimana Emeralda? Apakah sudah jelas atau ada yang tanyakan lagi? Ya Bu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Boleh Miss, saya. Silakan Pak Aditya. Iya. Oke. Kan belajar ya Pak Adit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Bu, untuk khitan atau sunat kan tadi Ibu menjelaskan ya, kalau tidak khitan atau sunat itu ada kemungkinan kena kanker ya Bu ya, kanker penis katanya tadi. Nah, saya masih belum tahu Bu ya, untuk misalnya kita punya anak nih laki-laki, nah itu khitannya itu kisaran umur berapa sih Bu yang baiknya gitu loh, maksudnya bagusnya di khitan tuh umur berapa? Karena saya pun ngelihat ada yang khitan udah dari bayi, ada yang umur 1 tahun, ada yang 2 tahun, nah itu kan bermacam-macam gitu Bu. Nah yang bagusnya itu kira-kira umur berapa gitu Bu? Ya, makasih Bu. Itu Amistio. Ya, terima kasih Pak Adit pertanyaannya. Tapi udah hitam kan ya? Udah tuh Bu. Udah aman. Aman. Belum. Ya, silakan dicek kali. Jangan. Ada suara Pak Supri. Pak Supri gatel ya ngomong. Amistio nanya tuh. Aduh, baiklah Pak Adit. Pak Adit ini masih single ya Pak Adit ya? Masih Bu, masih. Oh masih. Aman. Aman ya. Oke. Nah untuk masalah umur sepertinya ya tidak harus sih umur berapa. Ada juga yang karena terjadi sesuatu gangguan ya pada saat bayi, maka sebaiknya supaya tidak berpenyakit disunat saja, itu ada. Nah, ada yang kemudian umur 1 tahun, 2 tahun tidak apa-apa, baik-baik aja gitu ya. Nah, asal jangan udah gede tahunnya, udah lulus SD misalnya, nah itu ya agak repot ya. Artinya bagian kulit yang harus disunat juga sudah agak lebih lebih kuat karena sudah lebih tua ototnya gitu, nah kulitnya. Nah ya sebaiknya ya antara 5-6 tahun lah itu ideal untuk disunat ya, 5-6 tahun. Untuk anak kecil ya pasti orang tuanya yang kemudian sibuk ngurus anak, disunat itu pasti ibunya sibuk begitu ya. Kalau
antara 5-6 tahun kiranya bisa masuk, sudah bisa sendiri gitu ya, sendiri. Oke. Tapi izin nanya lagi Bu ya. Boleh. Saya dulu kan maksudnya kuliah tuh pernah kayak mendampingi yang disunat ya Bu ya. Maksudnya saya mendampingi dokternya, itu kan saya kuliah kerja nyata di desa. Nah itu ada program sunat massal. Nah saya mendampingin, dari situ ada anak-anak kecil. Nah kata dokternya mungkin umur 2 tahun 3 tahun ya Bu. Nah itu kulitnya tuh masih belum bisa terlalu bisa dipotong gitu Bu. Maksudnya apa ya? Agak sulit gitu Bu kalau masih umur 2-3 tahun seperti itu sih Bu. Saya dengarnya. Nah, berarti kalau tadi juga Ibu menjelaskan kalau misalnya lulus SD itu lebih susah, terus yang bayi pun agak susah juga, maksudnya karena kulitnya tidak ada, berarti kesimpulannya lebih baik umur 5-6 tahun berarti Bu bagusnya. Ya, bagusnya seperti itu. Ada penyakit nggak sih Bu takutnya gitu? Misalnya kalau masih bayi atau umur-umur yang kecil gitu? Penyakit. Enggak, justru yang bayi disunat itu karena ada sesuatu yang mengganggu. Biasanya begitu. Ada sesuatu yang mengganggu, ya kemudian diputuskan untuk ya sudah harus disunat karena sesuatu yang benda asing yang mengganggu itu harus dihilangkan. Nah, dengan cara disunat biasanya begitu. Tapi kalau untuk umur sebenarnya ya, begitu anaknya sudah mau, itu baik karena cepat sembuh biasanya. Kalau anaknya udah aku mau sunat, nah itu dia udah siap banget gitu, siap mental, psikis, dia siap banget. Maka biasanya itu kemudian bisa cepat sembuh dan tidak rebel. Biasanya begitu. Nah, maka ada juga yang sudah SD kelas 1, kelas 2 ternyata masih takut. Nah, ini juga tidak boleh dipaksa juga gitu. Saat kelas 1 SD, kelas 2 masih takut, nggak mau, takut misalnya. Nah, itu pun juga akan mengganggu secara psikis kalau tidak siap gitu. Kalau terlanjur udah agak ngerti ya, dia sudah rasa takut, biasanya malah jangan gitu. Kan ditanya dulu oleh orang tuanya ya. Ya, nak disunat ya si adek gitu kan misalnya. Ternyata adek enggak mau, takut misalnya dan nangis, nah itu jangan berarti belum siap gitu ya. Bu, apa ada kaitannya sama ini Bu? Kalau masih kecil cepat sembuh gitu. Kalau udah gede lama sembuh. Ada masih kecil cepat sembuh. Iya. Ya. Karena bisa juga karena mungkin, kan? ini apa masa pertumbuhan kan masih bagus ya, masa pertumbuhannya masih bagus, jadi masih kecil cepat sembuh ya, jangan cepat tumbuh ya. Kalau tumbuhnya ya segitu-gitu aja. Ya, cepat sembuh gitu. Biasanya begitu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Adi. Terima kasih Pak Adi pertanyaannya. Bagaimana? Ada lagi pertanyaannya? Iya, Miss. Saya, Miss. Oh, Pak Supri. Silakan, Pak Supri yang ditunggu-tunggu akhirnya nanya. Iya, ini. Saya tahu dari tadi Bapak mau nanya. Ini kayak konten dewasa ya. Ini sedikit Bu Haji ini tentang apa namanya ya, sedikit agak dewasa dikit ya. Sedikit dewasa ya. Oke. Anak-anak siswa ini memang sudah harus belajar kok Pak. Jadi anak-anak ini termasuk sudah dewasa, nggak apa-apa Pak. Silakan. Tentang ini dampak dari ini dampak buruk dari laki-laki yang sudah akil balik mungkin ya, yang mungkin kecanduan terhadap ini masturbasi mungkin ya Ibu ya. Nah ini apa dampak buruknya, karena kan dilihat dari segi kesehatan juga ini kan tidak baik ya Bu ya.
apa saja mungkin dampak buruk atau dampak negatifnya dari masturbasi atau dikenal dengan ini ya, onani itu seperti itu Bu. Mungkin untuk pengetahuan ke siswa juga ya, apa saja mungkin dampak buruknya itu atau negatif. Mungkin seperti itu aja Bu. Oke, terima kasih Pak Supri. Ini mungkin pertanyaan terakhir Bu. Iya. Ini. Oh iya, oke. Langsung ya dijawab. Oke, mungkin anak-anak langsung googling Pak. Apaan sih yang disebutkan oleh Pak Supri? Apaan sih? Langsung googling. Ini, nah nggak apa-apa. Kalian juga harus tahu nih untuk anak-anak ya. Onani ataupun masturbasi itu memaksakan ya, memaksa untuk dikeluarkan sperma, atau ejakulasi, dipaksa untuk ejakulasi. Nah, ini dipaksa itu kemudian dengan cara-cara tertentu. Nah, ini satu, menjadi kebiasaan. Ya, kemudian kedua, nah ini khawatirnya nih. Khawatir yang kedua, justru nanti pada saat punya istri, nah ini bukan istri yang merangsangnya, tetapi masih terus berperilaku yang buruk tadi, kebiasaan buruknya. Nah, ini salah dan mungkin kalau dilihat dari segi agama juga dosa gitu ya. Kok malah bukan karena istri yang merangsang ejakulasi, tetapi karena kebiasaan buruk tadi. Jadi akhirnya saraf Pak yang kemudian akan menyebabkan terjadi semacam adiksi gitu ya, semacam keinginan untuk selalu melakukan masturbasi. Nah, yang sehat ini didengarkan juga oleh anak-anak, yang sangat sehat adalah mimpi. Untuk laki-laki ya, dengarkan baik-baik. Yang sangat sehat dan juga bagus ya dari segi agama itu paling benar, itu adalah mimpi. Silahkan kalau mimpi boleh ya, tetapi tidak boleh dipaksakan dengan cara-cara tertentu supaya terjadi ejakulasi. Nah, ini tidak boleh. Dan juga tidak boleh dirangsang oleh nonton film-film tertentu. Nah, ini juga termasuk ya, termasuk yang tidak boleh karena nanti pada saat punya istri khawatir justru itu yang akan terjadi ya, kebiasaan salah ya yang dilakukan. Itu mungkin Pak Supri ya, itu akan mengganggu, akan menyebabkan saraf kita itu akan melakukan hal atau kebiasaan yang salah tersebut. Jadi tidak sehat dan juga tidak baik. Begitu ya Pak Supri. Mudah-mudahan anak-anak mendengar semua. Iya Bu Eni, makasih. Belum dosanya ya Bu Terima ya. kasih, sama-sama. Ya, kembali ke Miss Tio. Terima kasih banyak Pak Supri, terima kasih Bu Eni. Ya, sekarang kita akan closing statement atau kesimpulan secara keseluruhan Bu. Closing statement ya. Presentasi tadi, silakan. Ya, dari materi yang dipaparkan, sistem reproduksi dan kesehatan reproduksi ini dapat diambil kesimpulan kita semua melakukan reproduksi ini, dan yang belum bisa punya keturunan pun akan sangat berusaha untuk supaya punya keturunan. Nah, alat reproduksi kita harus dijaga baik dari kesehatannya. Kemudian kebiasaan buruk tidak boleh dilakukan karena akan mengganggu saraf yang menyebabkan akan terus berlanjut di kemudian hari. Jaga kesehatan reproduksi kita. Terima kasih Miss Tio, mungkin itu kesimpulannya. Nggak ada suaranya, Miss Tio, nggak ada suaranya. Tes. Oh, bagaimana? Ya. Tidak kedengeran, maaf. Ya, terima kasih banyak Bu Eni. Semoga hasil dari webinar kita hari ini bisa mendapatkan manfaat dan juga pengetahuan tambahan lagi untuk kita semua. Ya, sekian untuk webinar hari ini. Saya sebagai moderator mengundurkan diri. Saya kembalikan ke host Bu Novani, silakan. Baik,
Terima kasih Bu Eni. Terdengar. Terima kasih Bu Eni atas pemaparannya yang luar biasa. Terima kasih Ibu Tio sebagai moderator yang sangat luar biasa menemani dan mendamping Ibu Eni. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan memberikan pertanyaan yang sangat baik. Terima kasih untuk siswa-siswi SMA Plus PGRI yang sudah hadir dan menyaksikan. Semoga dapat diambil ilmunya untuk ke depannya. Kita tutup webinar hari ini dengan alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa aku boleh ngucapin ya? Terima kasih. Bahasa Arab, ya. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah.